terima kasih. Selamat siang para peserta semua. Oke, rekan-rekan semua, siang ini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan mutu makanan pasien di rumah sakit. Jadi, penyebab tingginya plate waste makanan pada pasien, salah satunya disebabkan karena mutu makanan pasien yang kurang. Ya. Oke, sebelum saya berbicara lebih lanjut, maka saya memperkenalkan diri dulu. Saya Disanto Lelorsima. Saya asalnya dari Maluku, kemudian lulusnya dari D3 Poltekkes Kemenkes Maluku, kemudian habis itu masuk ke S1 Gizi Brawijaya, kemudian gelar-gelar yang di belakang itu hasil dari sertifikasi. Jadi sertifikasinya ada sertifikasi pelatih kebugaran, kemudian sertifikasi kuliner dari Tristar Culinary Institute, kemudian ada sertifikasi olahraga. Jadi kenapa saya akhir-akhir ini akhirnya mengambil sertifikasi di bagian olahraga, karena beberapa tahun yang lalu saya sudah merasa cukup di bidang gizi klinis. Kemudian pekerjaan saya sekarang bersama pembicara sebelumnya. Kemudian freelance juga, jadi sebagai ahli gizi, tapi bidangnya di healthy cooking. Bidang pekerjaannya yang saat ini dilakukan memodifikasi resep untuk perusahaan juga, kemudian berkecimpung di dunia kebugaran juga sebagai prof edukator. Oke, lanjut. Kalau kita ingat-ingat di sebelumnya, ada ketepatan waktu, ketepatan diet, ya, plate waste yang kurang dari 20%. Sebenarnya indikator mutu pelayanan makanan di rumah sakit itu tidak melulu harus 3. Plate waste in hospital and strategic for change. Ini sebenarnya jurnal lama, tetapi kenapa saya ambil, karena isinya bagus. Jadi plate waste di rumah sakit akan berdampak terhadap malnutrition related complication in hospital. Jadi bisa menyebabkan malnutrisi pada pasien, ya. Tetapi juga ada kaitannya dengan sejumlah uang yang terbuang. Jadi kalau kita bicara plate waste, bukan berarti tentang nutrisi saja, tetapi ada kaitannya juga dengan keuangan, ya. Penyebabnya apa? Nah, di sini ada dibilang, ya. Misalnya kondisi klinis. Jadi karena penyakitnya yang menyebabkan dia nafsu makannya turun, kemudian pengobatan, ya, nyeri, itu bisa menyebabkan plate waste yang tinggi. Kemudian bisa juga dari menu yang kurang pengaturannya. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bagaimana cara mengatur menu untuk pasien di rumah sakit, ya. Di sini contohnya kualitas makanan yang kurang baik. Bagaimana sih mengukur kualitas makanan? Apa saja sih indikatornya? Nanti kita akan bahas. Kemudian porsi yang kemungkinan terlalu besar, atau misalnya untuk pasien-pasien lansia makannya gak bisa banyak. Contoh pada kondisi COVID sekarang dikasih 2.700 kalori, pasiennya lansia, penerimaannya lebih sedikit. Kemudian limited menu choice, artinya menunya terlalu sedikit, tidak ada pilihan. Biasanya ini pasien kelas 3, kalau pasien VIP kan menunya tersedia banyak pilihannya, ya. Kemudian cara pemesanan makanan yang terlalu rumit, dan juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini misalnya pasiennya di kelas 3, berjejer tempat tidurnya pas jam makan siang, yang di sebelah muntah-muntah. Nah, bisa jadi pengaruh ke plate waste juga, ya. Kemudian juga misalnya pada saat makan diganggu dengan VCT, itu bisa pengaruh juga. Bagaimana cara meminimalisirnya? Tadi yang saya bilang, kalau untuk lansia dia tidak bisa makan makanan yang banyak, bisa jadi dilakukan fortifikasi. Atau misalnya kombinasi, jangan makanan padat semua, padat plus cair, bisa juga, ya. Kemudian dikasih pilihan. Kemudian bisa jadi kalau misalnya para lansia butuh bantuan makan, ya mesti dibantu. Ya, ini protected meal times tadi itu. Jadi ketika jam makan berarti ya udah makan aja, jangan diganggu-ganggu dengan VCT. Kemudian ada pemeriksaan apa, walaupun sebenarnya itu tidak mungkin.
Ini tadi di luar negeri tahun 2011 di Eropa. Bagaimana kalau di Asia? Di sini diteliti di beberapa rumah sakit di Malaysia. Plate waste-nya tinggi juga. Kesimpulannya apa nih? Harus dilakukan improvement ya di dalam kualitas makanannya. Kita lihat lagi di Indonesia. Oke, kenapa saya pilih pasien anak? Karena kalau pasien anak-anak kan jujur ya. Jadi kalau dia bilang suka ya suka, kalau enggak ya enggak, gitu ya. Ini tahun 2018, berarti lebih update lagi di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan ya. Rata-rata sisa makanan menyatakan bentuk makanan sangat sesuai sekian-sekian, kemudian kesimpulannya, tidak ada di sini ya, tetapi kesimpulannya bahwa untuk rasa dan bentuk mempengaruhi plate waste. Jadi itu perlu dilakukan perubahan juga. Mohon maaf kepotong ya. Lanjut. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai hasil penelitian, bagaimana mengenai teorinya. Apa saja yang mempengaruhi penerimaan makanan pasien. Ini saya ambil dari bukunya almarhumah Ibu Tuti Sunardi, ya seorang ahli gizi kuliner di Indonesia yang dulu sangat populer sekali, tapi beliau kan sudah meninggal tahun 2018. Tetapi basic teorinya ini bisa terus dipakai. Jadi ketika seseorang memutuskan menerima atau tidak menerima makanan, hal-hal ini yang mempengaruhi. Rasa, ya. Di sini ada manis, asam, asin, pahit, umami. Kok umami masuk ke dalam rasa sih? Silahkan Bapak Ibu saudara-saudara periksa sendiri bahwa umami ternyata memiliki reseptor juga, reseptor rasa, berarti bisa tergolong di situ ya. Oke. Tetapi pada umumnya di rumah sakit kalau kita bicara soal rasa, yang kebayang bagi orang-orang maka rasanya hambar katanya gitu ya. Padahal tidak demikian. Bisa dilakukan perubahan. Berarti kalau bicara manis kaitannya dengan karbohidrat, asam berarti kaitannya dengan asam organik, asin berarti kaitannya dengan natrium, pahit bisa jadi karena dari komponen organiknya atau bisa jadi dari racun. Itu perlu hati-hati. Kalau bicara umami berarti bicara dari asam amino. Ya, kemudian rasa dan kemudian sensasi pedas, kemudian tekstur, suhu, ini yang disebut somatosensorik. Ya. Kemudian bila rasa dasar somatosensorik plus kekentalan dan aroma akan membentuk flavor. Ya. Flavor, misalnya rasanya udah enak, kekentalannya pas, aromanya sudah pas, tapi tampilannya kurang menarik, bisa jadi seleranya kurang juga, gitu ya. Hal-hal ini yang akan membentuk membuat seseorang bisa menerima atau tidak menerima makanan. Di lain sisi ada kondisi perorangan, misalnya kesehatan. Ya. Jadi karena penyakit nafsu makannya turun, bisa jadi mempengaruhi faktor penerimaan makanan atau suasana hati. Jadi pas penyajinya bawa makanan mukanya cemberut. Ya. Bisa jadi walaupun rasa makanannya enak tapi tidak diterima juga. Oke, mari kita lihat gambar di sebelah kanan ini, ilustrasi saja. Ini pancake kemudian disiram dengan sirup. Apakah ini boleh untuk pasien di rumah sakit? Pasti sebagian besar akan menjawab, nggak boleh itu, gitu ya. Itu tinggi gula, bla bla bla. Dengan teknik kuliner yang tepat, maka ini bisa disaji. Ini dia faktor penerimaan makanan. Ternyata faktor penerimaan makanan selain dari lingkungan tadi sebenarnya terkait dengan indera. Ya. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi. Lanjut. Kuliner versus dietetik. Jadi kalau kita bicara makanan rumah sakit, maka ada dua bidang yang kadang-kadang tidak nyambung gitu ya. Kenapa begitu? Di slide berikutnya dijelaskan. Kalau orang kuliner, fokusnya di enaknya. Jadi makan apa saja yang penting enak gitu ya. Jumlah dan jenis bahan tidak dibatasi. Kesehatan tidak menjadi prioritas, itu dunia kuliner. Bagaimana dengan dunia dietetik? Kesehatan menjadi prioritas utama, apa saja dilakukan untuk kesehatan, tetapi akan mengorbankan rasa, tampilan, suhu, dan lain-lain ya. Kalau ke ahli gizi, maka kata kuncinya biasa ada cuma 3. Boleh, tidak boleh, dibatasi, atau dianjurkan, itu bahasa pamungkasnya ya. Lanjut.
Tetapi masalahnya pasien ini manusia. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan gitu ya. Yang diinginkan pasien tuh ini sedikit pembatasan. Makanannya enak, tekstur sesuai, suhunya pas, tampilan bagus, volume sesuai, kemudian sesuai budaya dan kebiasaan. Apakah mungkin? Kalau misalnya di restoran mungkin, tetapi ketika ini di setting di rumah sakit, maka hal ini agak susah. Jadi perlu perhatian lebih. Lanjut. Bagaimana memodifikasi makanan diet? Lanjut. Sebelum kita bicara bagaimana memodifikasi, maka baiknya kita bicara mengenai sejarah healthy cooking, ya. Jadi ini orang-orang yang berperan dalam sejarah kuliner di dunia. Ini pasti kita sudah pelajari baik sebagai penyaji, baik sebagai koki, baik sebagai ahli gizi. Pasti kita bicara soal sejarah kuliner. Jadi kuliner dari waktu ke waktu ternyata trennya semakin hari semakin sederhana. Ini kuliner awal zaman Grande Cuisine itu rumit. Ya, itu masakan Prancis, bisa berhari-hari buatnya. Kemudian disederhanakan oleh Escoffier. Terima kasih buat Escoffier karena kita belajar struktur dapur dari Escoffier. Jadi ketika manajemen sistem penyelenggaraan makanannya baik, ada warisan dari Auguste Escoffier ini ya. Kemudian setelah zamannya berlalu, masuk di zaman Fernand Point. Jadi Escoffier menyederhanakan masakan dari Antoine Carême ini. Kemudian Fernand Point menyederhanakan lagi punyanya Auguste Escoffier ini. Fernand Point novel cuisine. Nah, novel itu artinya new. Lebih simpel lagi makanannya. Di sini faktor kesehatan sudah mulai diperhatikan. Nanti pada zaman muridnya, Michel Gerard, orangnya masih hidup sampai sekarang, ada Mincer Cuisine namanya. Jadi slim cooking. Jadi ceritanya dia punya spa. Jadi orang ke situ kan spa berarti untuk tujuan kesehatan. Nah, makanannya gimana? Dia coba kurangi garam, gula, lemak untuk masakan-masakan Prancis. Apakah memungkinkan? Memungkinkan. Nah, lanjut. Ini quote yang bagus. Jadi diet itu bisa gagal kalau tidak memberikan kenikmatan ya. Kenapa demikian? Karena yang menikmati itu manusia. Ya, makanya kalau kita bicara soal diet termasuk misalnya untuk menurunkan berat badan ya, atau membesarkan massa otot, atau diet hipertensi atau apa saja, tidak akan bisa dilakukan dalam jangka waktu lama ketika itu tidak memberikan kenikmatan. Artinya malah jadi seperti hukuman gitu ya. Lanjut. Ini di Indonesia. Ini beliau almarhumah Ibu Tuti Sunardi. Saya pernah ikut seminarnya ya. Jadi kenapa saya mendalami dunia healthy cooking saat ini? Karena pada saat itu beliau memberikan saya tantangan yang saya penuhi sampai sekarang. Lanjut. Oke, bagaimana memodifikasi makanan untuk kebutuhan diet? Kalau pada saran ahli gizi pada umumnya dianjurkan, dibatasi, diperbolehkan, apalagi itu, cuma 3 ya. Maka kalau kita bicara bagaimana memodifikasi makanan untuk kebutuhan diet, ini prinsip-prinsipnya. RREST, reduce, mengurangi. Contohnya, garam harusnya 1 sendok teh, dikurangi jadi setengah sendok teh. Tapi gimana dong kurang asin? Nanti ada caranya. Kemudian replace. Misalnya minyak goreng tinggi lemak jenuh diganti dengan minyak zaitun. Ya. Itu bisa jadi juga, atau dengan minyak yang lain. Atau elimination, misalnya santan kental dihilangkan, diganti dengan kemiri, elimination. Substitution. Contohnya santan 50%, kemudian ketemu kemiri 50%, itu substitusi. Atau dirubah tekniknya. Itu beberapa cara yang bisa dilakukan. Tetapi untuk sampai pada reduce, replace, elimination, dan substitution, maka yang dibutuhkan adalah 3 dasar ilmu. Pertama ilmu bahan makanan, kedua dietetik, yang ketiga ilmu kuliner dan pastry. Ya, jadi culinary art dan pastry art. Jadi ahli gizi perlu mengupgrade skillnya di bidang kuliner. Atau tenaga pemasaknya
yang meningkatkan pengetahuannya di bidang dietetik atau ilmu bahan makanan. Lanjut. Ini style cuisine-nya ya. Jadi masing-masing style cuisine punya profil gizi yang berbeda. Contohnya makanan kontinental, biasanya tinggi kalori, lemak, dan gula karena penggunaan butter, kemudian krim, ya susu. Kemudian karena pastry itu berkembang dari Eropa, maka pastry itu kan bahan dasarnya gula dan lemak ya. Maka makanan kontinental ini tinggi kalori, lemak, dan gula. Bagaimana dengan makanan oriental dan Asia Tenggara? Umumnya rendah lemak, karena metode pemasakannya memang menggunakan metode yang rendah lemak, tapi biasanya tinggi natrium karena penggunaan saus, kecap ya, kecap ikan ya, kecap kecap asin ya, dan saus-saus yang lain biasanya tinggi natrium. Bagaimana Timur Tengah? Tinggi kalori dan lemak juga dari penggunaan butter ya, susu ya. Indonesia, nah Indonesia ini tinggi semuanya ya. Jadi ini yang perlu jadi ini masalah yang perlu dipecahkan, bagaimana caranya. Lanjut. Oke, jadi kalau kita mau bicara modifikasi maka kita harus lulus dulu dari teknik masak ya. Ini beberapa teknik masak ya. Poaching, kalau mau buat telur mie telur yang telurnya bentuknya bagus, poach. Poach ini tujuannya biasanya untuk mendapatkan tekstur saja, bukan untuk menjaga tekstur suatu bahan agar tidak mudah hancur, itu menggunakan teknik poaching. Kalau simmering biasanya melunakkan, untuk melunakkan bahan, misalnya daging sapi mau dilunakkan, daging sapi murah gitu ya, karena kelas 3 gitu ya, mau kita lunakkan bisa pakai simmer atau pressure cooking. Tapi dengan teknik simmer juga kita bisa dapatkan kaldu. Kalau misalnya tidak mau pakai penyedap ber-MSG ya kita bisa pakai teknik simmering. Boiling ini untuk mematangkan, blanching juga melunakkan ya. Boiling dan blanching ini untuk melunakkan tekstur biasa. Steaming, jadi kalau dari antara semua di sini menjaga kadar vitamin B dan C ya, yang sifatnya larut air, teknik steaming yang paling baik ya. Kemudian stewing ini mirip-mirip dengan simmering. Contohnya membuat ayam daging diungkap, kita bisa pakai teknik ini ya, stewing atau braising. Dan terakhir sous vide. Sous vide ini agak mahal ya dan lama, kurang cocok kalau untuk dalam pemasakan untuk di rumah sakit. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa dengan teknik moist heat yang menggunakan dasar air ini, yang perlu diperhatikan adalah vitamin dan mineralnya. Umumnya vitamin dan mineral larut air. Jadi ketika kita menggunakan teknik ini, maka sebaiknya cairannya digunakan. Ya, sebaiknya. Tapi kalau nggak bisa juga ya nggak apa-apa. Karena sifat dari beberapa vitamin, misalnya B dan C dan seluruh mineral, sifatnya mudah larut dalam air. Makanya ada air mineral, karena mineral larut air ya. Lanjut. Oh ya, teknik moist heat tadi rendah lemak. Ya. Kemudian teknik dry heat. Dry heat ini bisa menggunakan medium minyak, bisa menggunakan medium udara ya. Dari seluruh teknik dry heat ini yang biasa menyebabkan peningkatan kadar lemak ini teknik menggoreng. Tetapi tidak semuanya. Jadi kalau kita tidak mau menggunakan teknik menggoreng dalam, deep frying, kita bisa pakai teknik shallow frying. Tapi shallow frying juga masih menyebabkan bahan terendam ya. Jadi masih bisa menyerap minyak. Atau kita gunakan teknik pan frying ya. Kemudian baking dan roasting ini umumnya digunakan, kalau roasting untuk kuliner, baking untuk pastry, tapi sebenarnya prinsipnya sama. Tapi sekarang ada alat baru namanya air frying, prinsipnya sama, cuma ini ukurannya lebih kecil ya. Kemudian broiling pakai api atas, biasanya bukan untuk mematangkan, tapi untuk mendapatkan warna. Jadi kalau mau warna yang bagus, mencoklatkan suatu masakan, bisa menggunakan teknik broiling ya. Kemudian grilling dan barbecuing ini sebenarnya sama-sama pakai api bawah. Tapi kalau barbecuing biasanya pakai kayu. Jadi dapat smoky flavornya, dapat flavor kayunya, bisa dapat kayak sate gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai kayu juga bisa, pakai gas saja bisa ya. Untuk bakaran sate yang pakai gas kan bisa. Kalau yang ini smoking atau smoke roasting, kalau buat misalnya daging sapi CI, nggak usah ke NTT, bisa pakai ini ya, teknik ini, dapatkan
smoky flavor. Ya. Kemudian saute menumis ya, stir frying. Kalau di masakan oriental disebut stir frying, tapi kalau di kontinental disebut saute. Kalau Indonesia menumis, sebenarnya sama saja. Kalau microwave, kita jarang memasak menggunakan microwave ya, kecuali makanannya sudah pre-cook, cuma menghangatkan saja. Oke, lanjut. Produk pastry, ini yang paling susah. Jadi dibandingkan dunia kuliner, dunia pastry ini modifikasinya susah. Ini disebut sugar and fat industry. Kenapa? Karena yang diolah di situ gula dan lemak, ya. Tetapi bisa saja dilakukan modifikasi. Tapi yang modifikasi yang perlu dilakukan untuk bagian perubahan teknik mixing itu agak susah ya. Jadi tidak semua teknik mixing bisa diaplikasikan kalau gula dan lemaknya dikurangi. Maka kita harus mencari teknik mixing khusus. Tetapi ini memungkinkan untuk diaplikasikan di rumah sakit dengan perubahan struktur resep, perubahan teknik mixing ya, perubahan keseluruhan. Jadi mesti trial dan error. Lanjut. Oke, mari kita lihat apakah rendang bisa dibuat menjadi produk diet. Bisa saja. Contohnya nih, bagaimana cara kita membuat rendang? Pertama kita siapkan bumbu dasar orange, kemudian tumis ya, saute tumis ya, kemudian masukkan daging, masukkan cairan, masukkan kelapa parut sangrai, masukkan bumbu-bumbu ya. Tapi masalahnya kalau dalam mode normal ini nggak boleh untuk diet jantung ya, diet hipertensi, diabetes, rendah protein, diet lambung, diet bensidin, nggak boleh. Tapi kita bisa buat. Semuanya bisa dihilangkan tuh, restriksinya bisa dihilangkan dengan cara, contohnya dagingnya di trimming. Kalau dagingnya murah ya di trimming aja, buang lemak-lemaknya ya. Itu namanya trimming. Atau kalau misalnya budgetnya ada, ya kita ganti dengan daging sapi yang lebih lunak, khas luar, khas dalam. Karena daging sapi khas luar atau dalam lemaknya lebih rendah. Kalau nggak bisa juga kita buat rendang ayam saja ya. Jadi bisa untuk diet bensidin tadi. Kemudian gimana dengan santannya? Santannya contohnya bisa diganti dengan kemiri atau krim diet yang sekarang udah ada, contohnya kayak fiber cream ya. Walaupun saya hari ini tidak dapat sponsor dari fiber cream ya, tapi itu contoh salah satu. Atau santannya diencerkan. Tapi kenapa sih kelapa parut tetap ada? Karena kalau tidak ada kelapa parut maka tidak akan jadi rendang ya. Jadi ketika kita memodifikasi suatu bahan, suatu resep, perlu diperhatikan bahan kuncinya ya. Jadi misalnya kalau ini dihilangkan kelapa parutnya, maka jadinya semur daging gitu ya, tinggal tambahin kecap. Untuk herbsnya tidak ada masalah, tapi ketika kita mau itu bisa diaplikasikan untuk hipertensi, maka garamnya akan kita kurangi. Tapi masalahnya kalau garamnya dikurangi, maka rasanya hambar. Maka disinilah fungsi penyedap non MSG. Ya, sebenarnya buat penyedap tuh gampang. Jadi contohnya ayam di blender, kemudian dipanggang di oven, habis itu di blender lagi, dihaluskan, jadi serbuk, sudah jadi penyedap. Ya. Jadi dalam penelitian terhadap diet rendah garam untuk pasien-pasien lansia, ternyata ketika kita menambahkan penyedap, maka jumlah garam itu bisa dikurangi dan makanan tetap enak. Tekniknya tidak akan berubah, ya. Saute dan simmeringnya tidak berubah, cuma kita tambahkan trimming saja. Lanjut. Contoh yang lain di pastry mengenai pizza, ya. Ini contohnya, sebenarnya ini yang paling gampang. Kalau kita bicara cake, itu perlu mixing, itu lebih susah. Kita bisa kasih contoh yang gampang saja. Contoh kita membuat pizza komponennya ada adonan yang paling bawah ini, kemudian topping. Adonan terdiri dari tepung, butter, gula, garam, air, ragi. Ya. Kemudian setelah diuleni, dipanggang gitu ya. Toppingnya dari bahan-bahan ini. Kemudian setelah dimodifikasi, maka butternya masih bisa diganti dengan olive oil contohnya ya. Gula, sebenarnya gula ini fungsinya tenderizing ya. Ketika kita kurangi gula, mungkin teksturnya akan menjadi lebih keras. Tapi kita bisa imbangi dengan olive oil ya.
Atau misalnya kalau gluten free kita bisa menggunakan bahan dasar adonan dari ubi-ubian. Jadi ubi dikukus, di mash kayak mashed potato, kemudian dibuat jadi basicnya, itu bisa juga. Topping, di sini yang hilang keju mozzarellanya, saya ganti dengan keju parmesan, tetap dapat unsur keju, tetap enak ya. Saus tomatnya diganti dengan basic tomato concasse. Nah ini juga jadi buat saus tomat yang murni dari awal gitu ya. Teknik mixing tidak berubah, teknik saute bakingnya juga tidak berubah. Lanjut. Nah kenapa sih makanan rumah sakit itu kadang tidak enak? Nah ini nih, kuncinya di sini nih. Siapa yang menjadi leader? Ahli gizi kah? Atau chefnya? Kalau chefnya dia perlu belajar banyak mengenai gizi. Kalau ahli gizi maka dia perlu belajar mengenai kuliner. Karena yang bisa memerintahkan tenaga pemasaknya ini kan di bawah otoritasnya ahli gizi. Maka ketika kita bicara makanan rumah sakit yang kualitasnya kurang baik, maka kita harus melihat siapa yang di struktur kitchen. Jadi terima kasih buat Escoffier bahwa dia menciptakan kitchen brigade ya. Jadi dengan kitchen brigade ini sebenarnya kita bisa melakukan improvement ya. Oke lanjut. Kesimpulannya selalu saya biasa katakan kepada koki atau kepada teman-teman gizi ketika kita mau membuat merancang menu atau kita sedang trial menu. Jadi jangan sajikan makanan yang menurutmu pada kondisi sehat saja nggak enak, apalagi buat orang sakit. Jadi coba dulu, tes dulu. Kalau kamu bilang nggak enak ya jangan sajikan buat pasien. Lanjut. Sudah selesai sepertinya. Demikian materi saya, kembali kepada moderator.